Hai, misteri diringkas di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film thriller fiksi ilmiah Amerika berjudul The Thinning New World Order. Spoiler di depan. Berhati-hatilah. Saat itu tahun 2039 dan bumi telah menjadi kelebihan penduduk, dan semua negara setiap tahun harus mengurangi populasi mereka sebesar 5%. Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut penipisan. Dalam penjarangan, siswa harus mengikuti ujian standar setiap tahun. Dalam tes, siapapun yang gagal dieksekusi. Namun, sistem penilaian penipisan dicurangi. Ofisial memanipulasi hasil untuk lulus siapapun yang mereka inginkan, biasanya anak-anak dari orang tua kaya. Pada akhirnya, permainan curang sistem skor tersebut diungkap oleh seorang siswa bernama Laina. Blake Redding, putra Gubernur Texas Dean Redding, gagal dalam tes pengenceran. Dia dan orang lain yang gagal dalam ujian akan dieksekusi. Namun, tanpa diketahui publik, mereka malah dikirim ke fasilitas kerja paksa bawah tanah untuk memproduksi barang-barang seperti telepon dan elektronik untuk sebuah perusahaan bernama Asuru Global. Dengan cara ini, perusahaan mendapat untung dari tenaga kerja murah. Sekarang adalah hari penipisan berikutnya. Blake dan siswa lain yang gagal dibawa ke fasilitas bawah tanah. Di sana, mereka menonton video seorang wanita yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih, yang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Tempat itu disebut inkubator dan dirancang oleh Asuru. Mereka telah dibawa ke sini untuk bekerja di perusahaan. Terakhir, ia mengungkapkan bahwa anggota program inkubator yang paling produktif akan diperkenalkan kembali ke masyarakat. Orang-orang dengan gembira merayakan hidup. Sistem kemudian memberitahu mereka untuk pergi ke ruang tugas masing-masing. Perangkat pengajaran telah disisipkan di semua leher mereka. Suara otomatis menjelaskan tugas dan rutinitas mereka. Mereka harus bekerja selama 14 jam sehari sebelum mereka mendapatkan 1 jam waktu makan dan waktu pribadi. Mereka juga akan mendapatkan jam malam, di mana mereka harus pergi ke tempat tidur dan istirahat yang telah ditentukan. Saat menonton video, Blake melihat pacarnya yang telah lama hilang, Ellie, dalam sebuah klip. Blake pergi mencarinya dan keduanya akhirnya bertemu. Blake tidak percaya bahwa dia masih hidup. Ellie menyuruhnya untuk menemuinya dalam 1 jam saat mereka memiliki jam malam. Keduanya bertemu di unit tempat tinggal, dan berhubungan seks. Malam itu, Blake sedang berbicara dengan temannya, Heather, ketika sirene mulai berdering di fasilitas. Salah satu pekerja mencoba bunuh diri karena tidak ingin bekerja lagi. Sekelompok anak laki-laki dari bawah mendorong anak laki-laki itu untuk melompat. Cage adalah pemimpin grup. Anak laki-laki itu akhirnya melompat, tetapi para penjaga meletakkan jala tepat sebelumnya dan menyelamatkannya. Ternyata siapapun yang menolak bekerja, dikirim ke rumah sakit tempat mereka disuntik dengan sejenis obat untuk menjinakkan mereka. Cage kemudian datang menemui Blake di unit rumahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Ellie adalah pacarnya sekarang, dan dia harus menjauh darinya. Keesokan harinya di kafetaria, Ellie duduk sendirian di meja saat Cage mendekat dan menciumnya. Ellie tampaknya tidak nyaman sepanjang waktu. Heather dan Blake menyaksikan acara berlangsung dari meja mereka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Cage dan timnya disebut The Worthy. Mereka dipilih langsung oleh inkubator untuk mengawasi pekerja lain. Setelah grup meninggalkan meja, Blake mendekati Ellie. Takut akan keselamatannya, dia memintanya untuk pergi. Saat itu, anak buah Cage mendekati Blake dan menyuruhnya meninggalkan Ellie sendirian. Blake melawan para pria, tetapi tak lama kemudian, Cage mengintervensi dan mengalahkan Blake. Ellie dan Blake berhasil melarikan diri dari kafetaria, tetapi mereka kemudian ditangkap oleh Mason King, mantan pengawas ujian penjarangan yang telah dipindahkan ke inkubator setelah skandal penjarahan. Setelah menangkapnya, Mason memelintir kaki Blake dan mematahkannya. Kembali ke kota Texas, semua orang menghadiri upacara peringatan Blake, karena Blake dianggap mati oleh publik setelah dia gagal dalam ujian. Banyak wartawan mencoba mewawancarai ayahnya, Gubernur Dean, saat dia keluar dari lokasi. Laina berada di radar setelah dia berhasil mengungkap permainan busuk dari sistem skor tipis. Para reporter mencoba mewawancarainya, tetapi dia menolaknya. Insiden penipuan yang menipis telah menyebabkan penurunan besar pada reputasi Dean. Dia berhasil menyalahkan sistem penilaian busuk pada Mason King, pengawas ujian. Tetapi DPC telah menunjuk penyelidik swasta bernama Agen Joanna Morris, untuk menyelidiki insiden tersebut. Agen Joanna mengunjungi Laina di rumahnya pada hari berikutnya. Namun, Laina tidak memberikan informasi penting apapun kepadanya, jadi Joanna memberikan kartu kepada Laina dan pergi. Saat itu, seorang pria mengetuk pintunya.
Itu adalah satpam bernama Jack, yang datang untuk mengundang Laina menemui Dean. Kemudian, kita melihat Laina di Deans, dia mengungkapkan bahwa dia menginginkan bantuannya dalam kampanyenya untuk pemilihan presiden. Dia dengan tegas menolak pekerjaan itu dan pergi. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan CEO Asuru Global, Georgina Preston. Asuru Global membantu Dean secara finansial dalam kampanye pemilihannya, oleh karena itu Dean dan Georgina bekerja sama dengan erat. Georgina samar-samar memberitahu Laina bahwa dia harus mempertimbangkan pekerjaan untuk saudara-saudaranya, Corin dan Joey. Dia mencoba menyuapnya, dengan mengatakan bahwa saudara-saudaranya tidak harus mengikuti tes pengenceran jika dia bekerja untuk mereka, tetapi dia tetap menolak. Saat Jack mengantar mereka kembali, dia pergi lebih jauh dari rumah Laina. Saat dia menunjukkannya, semacam gas mulai mengisi mobil dan membuat Laina dan saudara-saudaranya tidak sadarkan diri. Laina terbangun di lokasi konstruksi yang sepi, dengan Jack dan beberapa orang lainnya berdiri di depannya. Guru sekolah dasar Corin, Miss Cole, juga ada di sana. Ternyata Jack dan Miss Cole bekerja untuk sebuah organisasi bernama Pertarungan, yang menentang sistem penipisan. Jika Dean terpilih sebagai presiden, penipisan tidak akan pernah berakhir sehingga mereka membutuhkan bantuan Laina untuk bekerja sebagai mata-mata mereka. Mereka ingin dia mengambil pekerjaan yang baru saja diberikan Dean. Laina setuju. Sementara itu, sahabat Laina, Kellan, mendapat pekerjaan magang di perusahaan berita TV dengan seorang reporter berita bernama Wendy Banks. Hari itu, Kellan sedang melakukan penelitiannya tentang proses setelah penipisan. Dia menyadari bahwa tidak ada yang menangani mayat setelah dieksekusi. Pada malam hari dia pergi ke Laina, dan memintanya untuk bergabung dengannya di pemakaman. Keduanya pergi ke sana dan menggali kuburan Blake, dan terkejut menemukan peti matinya kosong. Dipotong menjadi 8 bulan kemudian. 2 minggu lagi hingga tanggal pemilihan. Dean telah berkampanye untuk pemilihan dan Laina terus bekerja untuk mendukungnya. Dia juga terus-menerus memberikan semua informasi yang bisa dia kumpulkan kepada Miss Cole. Hari itu, mereka bertemu di situs konstruksi lagi. Laina sangat marah karena dibuat untuk mendukung ide Dean Reading. Dia menuduh mereka tidak melakukan apapun yang mereka janjikan. Nona Cole menenangkannya, dan memberitahu dia bahwa mereka sekarang tahu bahwa semua informasi yang diperlukan ada di komputer Georgina. Mereka memberinya perangkat untuk mengakses komputernya. Laina sekarang harus mencari cara agar komputer Georgina tidak terdeteksi. Sementara itu, Blake dan yang lainnya telah bekerja di inkubator selama 8 bulan terakhir juga. Kaki Blake masih belum sembuh. Dia pincang saat berjalan. Dia juga belum bisa berkomunikasi dengan Ellie. Malam itu, Cage dan kelompoknya datang ke ruang tamu Blake saat dia tidur. Mereka membungkamnya dan memukul kakinya berulang kali saat dia merintih kesakitan. Keesokan harinya, dia pergi ke klinik dokter Langley dan mengatakan kepadanya bahwa dia jatuh di kamar mandi. Saat kembali, dia memberitahu Heather untuk memberitahu Ellie agar berada di pertandingan tinju Cage keesokan harinya. Sementara itu, Kellan berhasil memecahkan rahasia kamp kerja paksa, dengan mengatakan Asuru Global tidak memiliki area manufaktur di kampus mereka dan mereka telah mengambil alih ransum militer dari sebuah perusahaan bernama Texpac, yang mampu menyajikan makanan untuk 100.000 orang per tahun. Namun, bosnya, Wendy, menolaknya, dengan mengatakan bahwa tanpa bukti foto atau video, mereka tidak dapat mempublikasikan cerita tersebut. Saat dia masuk ke mobilnya hari itu, seorang pria bertopeng dari kursi belakang mencoba untuk mencekiknya. Dia entah bagaimana berhasil membebaskan dirinya dan melarikan diri ke rumah Laina. Dia tahu bahwa seseorang dari Asuru selalu mendengarkan, jadi dia memberitahu Laina tentang wahyunya dengan menulis di buku catatan. Sekarang adalah hari pemilihan. Laina menurunkan saudara-saudaranya di rumah Miss Cole dan pergi ke gedung Asuru, tempat Dean dan para pendukungnya dengan sabar menunggu hasil pemilihan. Laina mencium Jack di lift dan keduanya saling mendoakan. Beberapa saat kemudian, Laina pergi ke kamar kecil, di mana seorang penjaga keamanan mengawalnya. Sementara itu, di inkubator, Blake berada di salah satu pertandingan Cage saat ia menampilkan dirinya untuk melawan Cage. Seluruh penonton yang menyaksikan pertandingan itu terdiam. Blake ingin menjadi pemimpin grup jika dia menang. Cage setuju dengan tantangan itu. Mereka kemudian berkelahi. Meski kaki Blake terluka, ia mampu mengalahkan Cage. Kerumunan mulai meneriakkan nama Blake. Setelah pertarungan yang intens, Blake menang. Sementara itu, Ellie ada di tempat tidurnya dan tidak bergerak. Ketika penjaga mendekatinya, dia menyerang mereka, bertekad untuk keluar dari fasilitas. Para penjaga akhirnya menahannya dan membawanya ke rumah sakit untuk hukumannya.
Setelah kemenangannya, Blake mengumpulkan kelompok Cage dan memberitahu mereka bahwa tidak ada siswa dari penjarangan yang terbunuh. Mereka diturunkan untuk tenaga kerja murah. Dia juga mengungkapkan bahwa pengenalan kembali ke masyarakat adalah bohong dan mereka akan terjebak di sana selamanya. Setelah banyak meyakinkan, kelompok tersebut akhirnya setuju untuk bekerja sama melawan sistem. Blake dan salah satu dari mereka pergi untuk menjemput Ellie, sementara yang lain pergi ke kafetaria. Laina di sisi lain melompat keluar dari jendela kamar mandi dan entah bagaimana berhasil mencapai kantor Georgina. Di sana, dia menggunakan hard drive yang diberikan Miss Cole untuk mendapatkan akses ke komputer. Dia mengetahui semua rekaman kamera dari inkubator, dan sangat terkejut dan senang melihat Blake masih hidup. Dia dengan cepat mentransfer semua informasi ke hard drive. Namun, saat dia di kantor, Georgina akan masuk. Jack menghentikannya, mengatakan bahwa Dean ingin segera bertemu dengannya. Sampai saat itu, Laina mengambil hard drive dan kembali ke kamar kecil. Namun, setelah ketahuan berbohong, Jack ditahan oleh para penjaga. Laina kemudian dengan cepat menghubungi agen Joanna Morris, yang telah ditunjuk untuk menyelidiki kasus penjarangan itu. Di inkubator, Blake sengaja melukai dirinya sendiri untuk dibawa ke klinik tempat Ellie berada. Di sana, dia dan seorang temannya menyingkirkan seorang penjaga, dan menghentikan para dokter untuk menyuntikkan obat kepada Ellie. Keduanya kemudian mengeluarkan alat pelacak di leher mereka dan melarikan diri. Di kafetaria, Cage dan seorang pria memulai perkelahian, sebagai rencana mereka untuk menghentikan penjaga. Segera, semua pekerja lain bergabung menciptakan kekacauan. Mason mengetahui hal ini dan pergi ke kafetaria bersama penjaga lainnya. Dia sangat marah dan memeriksa alat pelacak Blake untuk melihat dia ada di klinik. Sementara itu, Laina dan Joanna bertemu di teras. Laina memberinya hard drive dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang Asuru. Joanna mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Tapi ternyata Joanna juga korup, dan bekerja untuk Asuru. Dia kemudian memegang Laina dengan todongan senjata. Laina entah bagaimana membela diri dan berhasil melarikan diri dengan hard drive. Dia pergi ke Kellan, yang membuat salinan file untuk dibawa ke Wendy untuk disiarkan. Laina tinggal di rumahnya demi keselamatannya. Namun, saat Kellan menyalakan mobilnya, mobil itu meledak dan membunuhnya. Joanna dan beberapa pria datang mencari Laina. Dia membuat jebakan dan berlari keluar melalui pintu belakang. Para penjaga jatuh ke dalam perangkap, menciptakan ledakan. Namun, Joanna keluar tanpa cedera. Dia menyerang Laina lagi. Tapi kali ini, Laina mendorongnya dari tangga, membunuhnya. Sementara itu, Jake dan Ellie berdandan sebagai perawat dan berlari melalui ruang bawah tanah inkubator. Mason mengikuti mereka di belakang. Keduanya menemukan tangga yang mencapai puncak terowongan dan memanjat, akhirnya keluar dari sana. Mereka merayakan dengan gembira, dan hendak lari ketika Mason sampai di sana dan menyerang mereka. Di tempat lain, di gedung Asuru, hasil pemilihan menguntungkan Dean. Semua orang merayakan dengan bahagia. Dia sekarang adalah Presiden baru Amerika Serikat. Sementara itu, Laina akhirnya mencapai pusat BNC News, dan menunjukkan buktinya kepada Wendy Banks. Mereka segera bergegas ke pembukaan inkubator di helikopter. Mereka menyiarkan Mason melawan Blake. Dean melihat siaran itu dan sangat terkejut melihat putranya masih hidup. Namun, dia tetap memberikan pidato kepresidenannya yang pertama. Dean Spa memberitahu Georgina bahwa tidak ada jalan lain untuk mengatasi skandal ini sekarang. Namun, Georgina punya rencana. Dia menangkap semua orang yang pernah berbicara menentang Reading, dan berencana untuk mengakhiri demokrasi untuk selamanya. Blake dan Laina akhirnya bersatu kembali dan berciuman. Mereka berhenti ketika Laina melihat Ellie di belakang Blake. Saat itu, mereka juga ditangkap karena berbicara menentang tes penipisan. Saat polisi mengantar mereka, mereka mengalami kecelakaan tetapi untungnya tidak terluka. Tiba-tiba, Jake mendatangi mereka dan membebaskan mereka. Jack memberitahu mereka bahwa mereka akan mengalahkan Reading dan Georgina, dan mengembalikan keadaan menjadi normal. Film berakhir dengan tiba-tiba yang mengisyaratkan sequel ketiga. Subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.